Kami barbar untuk Anda. Halo YouTuber. Oke, ini malam ini agak beda ini ya, Mang. Oh iya, nih malam ini beda. Malam ini agak beda. Jarang-jarang bikin konten malam. Ini bikin konten malam. Nyebat sih ini sebenarnya. Maksudnya segmen nyebat, bikin kontennya malam di garasi. Karena apa? Karena sebenarnya besok Sabtu waktu video ini tayang, malam Minggu, itu malam 1 Suro. Malam 1 Suro. Di kepercayaan orang Jawa, bulan Suro itu bukan bulan yang baik buat bepergian. Oh, betul. Iya, emang seperti itu. Iya. Dan sumber alam pun pasti sepi kalau bulan sepi Suro. banget, sepi Betul, banget, sepi banget. Kalau bulan Suro itu, wah, jarang yang unit jalan. Iya, jarang orang. Ini aja sebenarnya nggak sepi-sepi banget, tapi itu aja karena bertepatan sama libur anak sekolah juga, baliknya libur anak sekolah. Tuh, malam bulan Suro. Ini kita bukan nantang loh ya, ini kita bukan nantang. Ini cuma kita pengen cerita-cerita aja. Malam ini topiknya spesial, karena kita nggak ngomongin bis, tapi kita ngomongin uka-uka. Berarti acaranya dunia lain ya? Dunia lain ini. Dunia lain agak lain ini. Mang Jajang kan lebih lama daripada saya di sini nih. Oh, iya. Pernah ada nggak sih Mang dengar sesuatu cerita yang terjadi di garasi? Kalau dengar banyak banget dari senior saya yang dulu. Ya, orangnya mungkin sekarang udah nggak pada ada ya. Ya kalau diceritain ya, saya merinding dulu nih. Saking banyaknya bisa sampai pagi ya? Iya, wah. Kalau diceritain ya bisa nyampe pagi lebih kali. Ini saya belum cerita, ini udah merinding. Udah merinding benar nih. Nih, bulu saya nih pada naik semua nih. Nih, itu pada merinding gitu. Belum aku guys, aku belum. Nanti. Nih saya udah suara-suara saya sih diceritain sama senior saya yang dulu bahwa di sini itu selalu ada seperti itu. Iya. Ini Mang. Iya. Saya kan sebagai perwakilan penghuni depan, maksudnya kantor depan. Mang Jajang kan perwakilan penghuni kantor belakang. Iya. Kita kan dua sisi kan, depan sama belakang. Iya. Kalau belakang itu pernah dapat cerita apa, Mang? Wah, ceritanya banyak banget lah. Dulu di sumur ini nih yang di parkiran bis kan di parkiran dan itu ada sumur satu, di situ selalu disediain sajen. Setiap malam tertentu. Kalau bikin sajen di sini setiap apa ya? Saya juga lupa. Ya mungkin Suro kali ya. Ya bulan Suro pasti ada. Di situ satu, di 93 juga 93? itu. Iya, di kantor 93 Ruangan itu. 93? Iya, itu dulu sebelum ini ceritanya ya. Sebelum jadi kantor itu di situ pohon gede. Sepertinya mungkin pohon beringin apa pohon apa, nggak ngerti juga. Ini masih sawah di belakang juga masih sawah semua. Seperti itu. Karena didengar dari cerita aslinya rumah itu Alfamart dulu kan. Di depan. Awal rumah itu Alfamart. Di depan itu. Bagian depan lah. Jadi belakang ini kayak pengembangan lah, dikembangkan sama apa namanya? Ya pendahulunya Pak Tony ya. Iya. Punya usaha, ada uang, kembangkan tanahnya dilebarin ke belakang. Iya, nyampe ke belakang. Tapi yang paling banyak kejadian ya di belakang, di parkiran bis itu. Yang sono belakang. Iya, yang ada dulu mes-mesan di situ. Itu kalau teman-teman ingat ya. Dulu Pak Tony itu pernah nge-live malam. Iya, ngerti. Pak Tony bilang kakinya itu sempat kayak disentuh sesuatu. Makanya HP-nya sampai jatuh. Iya, geger waktu itu kayaknya. Iya. Banyak mania juga yang yang ngasih tahu. Itu Pak Tony kenapa? Itu guys. Itu di belakang, bahkan di belakang itu dulu bekas parkiran ya. Parkiran mobil. Bis semua. Mobil itu mobil koleksinya Pak Tony. Iya, campur. Koleksi bis tuanya, bis
yang sudah nggak jalan juga ditaruh di situ. Di sana semua. Padahal aki sudah nggak ada, apa-apa sudah nggak ada. Kadang-kadang nyala sendiri. Iya, pernah dengar Lampunya itu nyala sendiri, hidup sendiri, sennya bisa ngesen sendiri. Waduh, saya nih Maaf. gimana nih saya ngomong, aduh. Nggak kayak apa-apa, nyantai aja, kita nyantai di sini. Ini merinding guys, beneran saya ini merinding banget. Saya ngajak Mang Jajang ini karena saya tahu kita itu sama-sama penakut. Siapa tahu energi negatif campur energi negatif jadi positif toh. Seperti itu. Saya sih nggak maksudnya amit-amit ya, Iya, nggak betul. belum pernah itu. Tapi diceritain, oh dulu di sini seperti ini, di belakang itu ada, di situ ada, di Iya. situ ada juga. Bener, saya juga pernah dengar cerita persis kayak ini. Mobil itu sudah dicopot akinya. Gitu. Iya. Mobil copot akinya, nggak mungkin dong kelistrikan nyala kalau nggak ada aki. Jelas Iya, dong. iya. Lampu aja nggak mungkin nyala loh kalau nggak Iya. ada aki. Kecuali masih ada akinya, walaupun tekor mungkin lampu kota masih bisa nyala. Cuma ini nggak ada akinya sama sekali loh guys. Iya. Kru itu malam-malam datengin bisnya karena besok itu mau jalan nyari bisnya di belakang. Parkiran yang belakang sana itu yang tempat barbar. Itu di salah satu bis yang udah dicopot akinya itu tiba-tiba ngedim. Iya, Ngedim emang dia. benar. Ada yang ngedim. Dulu juga kan Malam padahal ya. mes karyawan itu di belakang, Pojok di belakang. pojok. Oh, Di pojok malah belakang. itu lebih seram. Lebih serem lagi. Lagi. Pernah ke sana. Nggak Di mau situ balik. malah lebih serem lah kalau di kos-kosan di belakang. Makanya kan di itu apa? Udah nggak ditempatin lah sekarang. Bener banget, bener banget. Jadi kosannya sekarang dipindahin ke depan, Bagian ke depan. situ. Iya. Karena belakang itu kan udah bersih sekarang ya. Belakang udah bersih. Banyak lah kalau cerita tentang mistis di Di sekitar Sumber. sumber alam seperti ini. Saya, Tapi saya nggak mau ngomong banyak ini, tapi Mang Jajang merinding ya. jarang, nggak pernah atau pernah mengalami sendiri. Belum Saya itu alhamdulillah belum pernah, Alhamdulillah belum belum pernah. Saya dulu kalau pada saat misalnya jam berapa ada tamu mau ngelihat bis ke belakang itu, misal jam 9 malam, jam 8 itu belum pernah ngelihat sesuatu. Jangankan itu ulok lewat pun saya belum pernah Apa? lihat. Ulok, ular ya, ular ular lewat, ya, iya, ular iya. lewat pun saya belum Ular pernah, lewat. belum pernah lihat sama sekali. Hebat guys. Alhamdulillah sih belum. Ini Mang Jajang Tapi ya berarti nggak tahu tuh waktu Pak Tony Lab kok iso gitu. bisa. Coba nih enggak Mang Jajang cek kodam, Mang. Cek kodam Cek siapa kodam. tahu loh. Bisa aja sekarang kan lagi viral cek kodam nih ya. Lagi viral nih cek kodam. Untuk saya alhamdulillah, tapi amit-amit ya saya nggak mau benar-benar. ketemu seperti itu. Tapi Bukan saya bulak-balik ke belakang jam berapapun di saat ada tamu harus ngelihat unitnya itu, saya cuman pakai senter itu enggak, cuman merinding iya. Merinding iya, tapi karena hawa kan. tapi kalau untuk ngelihat belum pernah. Tuh. Seperti itu. Ini disclaimer dulu ya guys. Saya dan Mang Jajang itu orang biasa. Kita bukan indigo sama sekali. Kita nggak bisa yang namanya interaksi sama hal-hal seperti itu, gaib-gaib. Bahkan untuk lihat pun bukan karena keinginan kita. Mungkin sekelebat. Iya. Jadi buat disclaimer aja ini, kalian boleh percaya sama cerita saya, cerita Mang Jajang atau enggak itu saya kembalikan lagi ke yang nonton. Iya. Tapi ini bisa jadi itu halusinasi kita, bisa jadi juga karena memang rasa takut yang ada di diri kita. Jadi itu tuh sebenarnya rasa, Mang. Rasa itu kan bukan sesuatu yang bisa rasa itu bukan sesuatu yang pokoknya nggak wujud lah. Aku lupa istilahnya, bermanifestasi apa. Pokoknya rasa itu bukan sesuatu yang berwujud. Jadi susah kalau bisa bikin orang percaya tentang rasa yang kita rasakan sendiri. Iya, sebenarnya saya juga merasakan hal yang sama dulu, misalnya jam 9, jam 10 kadang orang dari Jawa Timur, kalau nggak kita layanin kan kasihan kan, jauh-jauh terus ke belakang. Ya untuk sekelebat sih maksudnya itu apa, tapi pas diniin bukan sekelebat, tak lihat ternyata bukan. Tapi seperti yang kalau kelebat itu
Seperti itu. Pernah, sering. Tapi kalau pas di itu nggak pernah. Belum pernah sama sekali. Yang ini pengalaman yang pernah kita lalui bersama nih, Mang. Waktu itu kan kita pernah syuting malam. Iya. Di gudangnya Mang Iya. Jackson. Itu malam, entah kenapa saya punya ide kayak membuat suatu sosok. Dia pakai jubah putih. Itu sebenarnya jubah warna hijau, cuma kita main, sebenarnya masih kelihatan sih warna hijaunya. Mungkin saya cuma main warna aja sedikit, biar kelihatan nggak hijau-hijau banget. Itu waktu orang yang pakai jubah itu, mungkin tag terakhir itu ya, tag terakhir. Entah karena rasa saja, entah karena takut saja saya itu, karena itu gelap loh, gelap, apalagi kalau udah malam. Iya, gelap banget itu. Itu saya ngelihatnya itu bukan orang lagi, saya ngelihatnya itu. Tapi ya, emang itu. Waktu saat itu saya juga benar-benar merinding banget itu. Pada saat yang itu merinding banget, semua itu. Merinding semua itu. Itu dulu itu bekas yang kemarin kita syuting itu, pas di gudang. Itu dulunya itu bekas toilet. Bekas toilet, terus dibongkar. Nah, sebelum dijadiin gudang itu sekitar berapa puluh tahun itu di situ itu kosong toilet. Kosong. Nggak ada yang berani ke situ. Terus karena gudang semakin luas, akhirnya ya akhirnya kena lah itu. Itu di situ ada sumur. Nah, terus yang biasa tempat duduk saya itu bekas toilet kamar mandi di situ. Tapi itu kosong bertahun-tahun. Ada sumurnya. Bahkan ada pipa yang masuk ke dalam itu, nongol ke luar itu masih ada. Seperti itu. Masalahnya belum tahu kan itu bekas toilet, bekas kamar mandi. Itu bekas toilet, bekas kamar mandi itu. Makanya, nah ini agak ada satu yang beda, jam masuk belakang sama jam masuk depan. Iya, emang beda. Belakang itu jam 4 sore sudah harus pulang. Kenapa, Bang? Ya, suasananya sih sudah beda, ya? Beda. Perpindahan dari jam 4 menuju jam 5 itu suasana belakang udah beda. Aku aja ya, guys. Kalau mau ngambil satu yang ketinggalan di belakang, saking takutnya, kamera itu pernah tak tinggal semalaman di tempat Mang Jajan. Bilang kamera itu kecil kamera ini, action cam. Itu karena apa? Yang pertama, aku ingetnya itu udah jam 6 sore, udah maghrib. Itu udah maghrib. Dan saya saja nggak berani ke belakang, apalagi orang lain. Saya saking yakinnya, itu kamera nggak akan hilang di belakang. Ya enggak. Tapi alhamdulillahnya iya, nggak hilang. Tapi kan siapa tahu ada yang iseng kru yang berani. Enggak ada yang berani. Ke belakang itu enggak ada yang berani. Tapi dulu zamannya lagi bongkar rame-ramenya. Ini kita mistis lagi nih cerita ini. Di situ itu kan di belakang itu kan dibikin tempat mandi, toilet, dibikin lah seperti itu. Terus sebelah sini itu dibikin tempat tidur yang ada tembok-tembok itu bekas tidurnya orang-orang karoseri dulu. Pas lagi rame-rame. Sempat ada mes buat orang-orang karoseri itu sekitar mungkin ya setahun lebih lah. Itu ada di situ bekas orang-orang karoseri. Itu campur ya, ada Magelang, ada Jawa Timur, campur lah pokoknya. Setiap pagi mereka pasti berbicara yang malamnya digangguin, katanya ada yang mandi. Terus aduh ya Allah, ada yang mandi, terus banyak lah pokoknya. Bahkan ada yang dari Magelang, kalau nggak salah itu Pak Anto ya namanya itu. Ngelihat sosok seperti itu, perempuan seperti itu. Nah, setelah ngelihat itu, mereka nggak mau pada di situ. Dulu itu ya mungkin sekitar 10 sampai 15 orang. 10 sampai 15 orang. Itu penuh tempat itu. Makanya kan dulu sama Pak Tony, wis ini dibikin tempat tidur aja. Akhirnya dibikin tempat itu, berani. Tapi setiap pagi mereka pasti cerita. Semalam semakin ke sini satu persatu nyerah.
Ya akhirnya ya setelah itulah baru mereka laju. Pertamanya enggak. Mending laju guys, bangan nginep. Dia iya ya ngomongnya seperti itu. kalau istilahnya Mendingan begitu. dilaju lah daripada Pada harus nginep. di belakang. Soalnya setiap malam katanya pasti ada yang terus gangguin. ganggu terus. Ya itu yang terakhir itu saya dengar Pak Anto ngelihat ya ngelihat cewek lah di situ. Akhirnya mereka udah nggak pada berani, besoknya bubar semua pada bawa motor pulang. Kalau pokoknya ini udah nunjukin wujud, itu udah paling batasnya manusia berani. Akhirnya mereka pada dilaju. Paling mending dilaju. Itu ya lumayan lama sih bertahan ya mereka itu ya mungkin udah 1 tahun lebih. Tapi mereka masih sanggup karena posisi masih banyak ya. Tapi satu persatu mereteli nyerah. Akhirnya ya bubar kabeh. Masa saya sendiri nih itu di sana ya nggak lucu dong. Itu seperti itu. Itu ngomongin soal sosok cewek nih. Nggak cuma di belakang. Ini cerita yang saya alami sendiri guys. Tapi balik lagi ke disclaimer tadi, saya bukan indigo. Bisa aja itu halusinasi. Cuma ini jelas banget. Kantor saya itu kan meja saya itu depannya menghadap kaca, samping kiri saya kaca, itu kan, Man. Malam saya itu biasanya kalau ngerjain video itu kadang suka malam, sampai malam, karena tenang, bawaannya tenang, bisa fokus ke video. Kalau pagi kan berisik banget, ya berisik teman kantor, berisik dari luar. Kalau malam tuh tenang, makanya bisa ngerjain video. Lebih enak lah ngerjain video kalau malam. Editor pasti rata-rata begitulah, pasti ngerjain ini malam karena lebih tenang tuh, lebih fokus. Itu lagi fokus-fokusnya ngedit guys. Samping kiri itu kaca. Sebenarnya kaca itu di film ya, Man. Itu kaca di film. Dari luar itu kalau dalam ada cahaya, kalau udah gelap nih ya, posisi sudah malam. Kalau di dalam masih ada cahaya, itu dari luar bisa lihat dalam. Cuma kalau pagi dari luar itu nggak bisa ngelihat dalam. Nah yang dalam itu samar-samar bisa melihat luar, nggak jelas, cuma samar-samar melihat luar. Cuma yang bagian sisi kiri saya itu kan terang karena di situ kan parkiran bis-bis buat berangkatan toh. Agak terang, cukup terang dibanding yang depan saya itu gelap. Itu karena nggak ada lampu di sana. Dari kirinya itu terang karena lampu-lampu, dikasih lampu-lampu. Lagi fokus-fokusnya ngedit, ada yang lewat. Yang kamu pernah di-share di grup ya berarti? Oh, itu beda lagi. Beda lagi. Oh, berarti ini ada yang lewat. Saya inget banget, itu perempuan pakai dress putih. Saya nggak inget rambutnya panjang atau pendek. Pokoknya perempuan pakai dress putih. Ya mungkin berasumsi perempuan karena rambut panjang mungkin ya. Cuma saya nggak ngelihat jelas rambutnya sepanjang apa. Pokoknya perempuan dress putih lewat dengan santainya di samping saya. Itu pelan loh guys lewatnya. Lewatnya pun nggak jalan, terbang. Kalau itu masih jam 7 malam, saya masih bisa berpikir mungkin orang loket. Karena loket kan tutupnya jam 7 malam. Saya masih bisa mikir orang loket. Orang loket pun kadang suka bercanda, suka ngetok-ngetok pintu, ngetok-ngetok jendela. Tapi kelihatan lah kalau dari dalam cukup kelihatan. Oh ini orang. Tapi yang itu udah jam 9 mau ke 10 malam. Itu saya udah nggak bisa mikir itu orang loket. Karena di situ perempuan dan di sumber alam nggak ada lagi perempuan yang kerja di sana kecuali orang kantor yang sudah pulang jam 5 sore. Saya merinding nih guys. Atau orang loket yang paling malam, orang loket pulang itu jam 7 atau setengah 8. Sampai sapu jagatnya jalan lah pokoknya loket itu. Itu nyantai banget. Saya langsung diem. Apa itu? Langsung satu yang keluar dari mulut saya itu, apa itu? Lah terus yang kamu lakuin apa? Takut banget. Saya cepetin. Jadi aku kalau udah lihat yang begitu-gitu ya guys, misal lagi ngerjain sesuatu, ngelihat yang kayak gitu, tak selesaiin cepet-cepet, selesainya aja, paling cuma kayak nge-save, tak tutup,
komputer tak matikan, pulang. Entah kenapa saya punya prinsip ya, Man. Di kantor itu kalau sudah keluar gangguan seperti itu, keluar gangguan, itu artinya sudah pulang lah. Ya. Sudah cukup. Memang rata-rata sih seperti itu. Yang tadi saya ceritain itu, dilihatin satu-satu yang kabur semua. Juga kan. Tapi ini kamu salah bikin videonya malam. Ya, saya tambah takut ini. Tapi fun fact, Mang, fun fact. Ini satu lagi yang pernah saya alami. Saya dari tadi ini sebenarnya bulunya naik terus. Nyantai aja. Saya penakut, guys. Ini kita ngomongin rasa lagi, ya, guys. Mang Jajang protes, Mang Jajang kenapa kok bikin videonya malam? Tapi sebenarnya ada satu hal lagi yang lebih cocok buat diprotes, Mang. Apanya? Lokasi kita. Kenapa? Lokasinya kenapa? Mungkin kalau Mang Jajang lihat ini lokasinya biasa aja. Iya, ini kan parkiran bis dalam kan. Iya, Cuma, guys, di lokasi ini pernah ada cerita dan saya pun merasakan. Biasanya kan kalau pergi sama Pak Tony itu pulang malam. Iya. Bisa jam 1 malam, jam 12, jam 2. Dan itu kalau misal bawa mobil pribadinya Pak Tony kan harus parkir di belakang dong saya. Parkir di belakang, mengembalikan kunci ke rumahnya, baru saya jalan pulang ke depan. Nah, sesampainya di titik ini, ini itu persimpangan kan, Mang? Iya. Dari yang arah sana dan arah yang belakang ini. Sampai berdiri di titik ini, jam 1, jam 12 itu kan udah sepi banget itu. Berdiri di sini sendiri, itu yang saya rasakan. Ini balik lagi ya, rasa. Bukan yang saya lihat, tapi rasa. Rasa itu bisa aja salah, bisa aja benar kan. Kita nggak maksa lah buat kalian percaya. Yang saya rasakan, kondisi yang sepi itu bisa berubah jadi rame. Oh iya. Seputaran saya itu rame banget. Soalnya di sini tuh dulu bekas di belakang itu bekas gamelan. Gamelannya dulu mungkin almarhum Pak Yudi. Iya. Koleksinya Pak Yudi, gamelannya itu aduh, tuh saya beneran. Santai aja. Beneran, saya merinding sampai sini loh ya. Beneran, sumpah demi Allah saya nggak bercanda. Saya merinding. Lihat, saya merinding banget. Habis ini udahlah, nyerah. Saya merinding ini. Saya udah ngomong gamelan ini bulu saya udah itu semua. Dulu di belakang itu disimpannya di joglo ini. Itu bekas gamelan semua, itu komplit, gede, banyak banget di situ. Saya nyerah dah, beneran. Saya ini mau kabur apa gimana ini saya? Beneran, ini bulu saya udah nggak kuat saya. Nggak, kita ngobrolin yang santai-santai aja. Gitu. Kalau masalah kayak gitu, tapi ini nggak kuat nih saya bulu saya. Ini nyambung sama ceritanya Mang Jajang ya. Gamelan kan gamelan itu kan identik musik. Ini kita cocok logi lah ya. Gamelan itu musik itu berhubungan sama acara atau event kan. Yang saya rasakan juga itu ramainya itu ramai event. Kayak di situ tuh ada acara apa, saya nggak tahu itu acara apa. Tapi ramainya itu nggak cuma di bawah aja, nggak cuma di setara sama saya aja, sama badan saya. Itu sampai ke atas-atas. Sini kan bis parkir banyak tuh, yang di atas atap bis, yang di atas langit-langit, yang di soko-soko itu di atas ini. Seramai itu. Setelah itu beberapa hari atau beberapa minggu kemudian ceritalah ke kantoran, orang-orang kantor kan. Pak, saya ngerasain gini. Oh, kamu di sebelah mana? Ini di parkiran bis yang sini, ini daerah sini ini. Oh, dulu pernah ada. Kenek itu tidur di bisnya yang parkir di daerah sini. Iya, yang dipindahin itu. Dia itu bukan ada yang dipindahin, tapi ada juga yang ceritanya ngelilir malam-malam, tengah malam itu bangun, dan itu suasana sini itu udah bukan parkiran bis lagi, jadi pasar. Waduh, saya setelan ini guys. Jadi kayak pasar sini itu. Iya, dulu di belakang itu buat naruh gamelan di sini. Buat naruh gamelan ini. Sini buat naruh gamelan semua. Koleksinya Pak Yudi. Bener. Di joglo di sana. Gamelannya komplit, kayak wayang gitu lah. Bener. Kayak wayang-wayang seperti itu. Cuma ini balik lagi Mang, itu kan rasa itu kan tidak bermanifestasi. Tapi rasa saya udah nggak enak ini. Ya mungkin karena sugesti ketakutan dari tadi kan. Tapi nyantai kok, ini masih
ya masih sore. Oh, jam jadi nggak sore jam malam-malam banget. 9 jam berapa? Masa? Jam 9 ini. Masih sore lah, masih sore, nggak begitu malam banget. Satpam pun ada, kalau ada apa-apa kita panggil. Saya lari duluan. Tapi ini jujur ini udah, saya udah nggak enak udah nih nggak badan. Santai-santai aja dulu. Nah, nggak ada apa-apa kok. Waduh. Ini berapa menit ini berarti? Nah, ini karena Mas Jajang udah rasanya udah nggak enak Pak. Saya rasanya udah nggak enak nih dari pertama duduk. Saya pernah mau cerita pun saya udah bulu saya udah naik semua. Lah kamu lagi nyotingnya kok malam. Ya kan momennya itu pas. Ya. Sebenarnya masih banyak cerita guys yang pengen. Banyak banget. Kalau pengen diceritain banyak, tapi saya nggak mau banget. cerita malam-malam. Saya takut. Mungkin jadi episode ya, Mang. Ya boleh. Bisa. Kali ini kita syuting di tapi sini. ya pengennya ya kalau cari... bisa ya siang lah. Ya enggak harus malam. Kita tambah kru aja besok. Ya boleh. Karena kalau jujur, tambah di belakang. Jujur syuting berdua guys. Berdua aja ini. Kosong. Satpam pun pada di depan semua. Itu satu yang ultimate nih, Mang. Iya. Buat Gimana? penutup cerita kali ini ya. Satu yang ultimate yang bikin saya sampai hari ini tidak berani lembur lagi. Kalau tidak terpaksa. Saya sekarang lembur itu atau mengerjakan video malam itu pasti tak bawa pulang ke rumah. Mending saya kerjain di rumah. Di rumah. Daripada harus di kantor. Saya masih belum berani buat kerja malam di kantor lagi. Itu malam itu saya ngejar buat nyelesain video. Karena besoknya itu saya ingatku ada acara kemana harus pergi, nggak bisa megang video. Takutnya nggak canda ke hari tayangnya. Itu. Satpam ini kan di Sumber Alam kan satu shift itu 2 orang. Ya. Kebetulan yang shift itu malam itu tuh Sabto sama Mas Sabto sama satunya itu Siapa ya lali. yang ini saya. hari yang sekarang ini. Saya juga lupa Sama kayak sekarang ini. Gitu. Saya ingat itu habis Isya. Baru aja azan Isya kok. Nggak malam-malam banget, itu habis Isya. Ya sebelum jam 7 atau jam 7-an lah. Pertama Satpam yang Sabto saya ingat saya masuk. Tanya, punya liquid nggak? Saltnik. Punya liquid buat vape nggak? Kebetulan kan vape-nya beda. Dia carinya Saltnik. Kebetulan juga saya nyimpen ada liquid Saltnik sisa. Ya ini adanya. Udah itu Mas Sabto keluar. Satunya lagi Mas Ahmad. Habis itu nggak berselang lama, itu kebetulan, nah aku biasanya lembur itu pasti pakai speaker, Mang. Karena aku udah, aku nggak berani nutupin kupingku. Takutnya ada apa mendekat kan. Iya. Apa aku pengen indraku semuanya aware sama belakangku, karena jujur depanku kaca, kiriku kaca, aku nggak tahu apa yang terjadi di belakangku. Iya. Aku di pojokan, guys. Sedangkan kantor itu meluas di belakangku. Luasnya kantor itu ada di belakang badanku. Jadi aku nggak tahu apa yang terjadi di belakang. Nah, aku pakai headset. Jadi tak pakaiin speaker lah, tak pasang speaker. Malam itu pakai headset. Nggak biasa-biasanya lah, malam itu pakai headset. Habis Sabto tadi datang tanya liquid, datang lagi Mas Ahmad sama itu tanya, ini kalau ganti ini di mana? Ganti cartridge itu loh buat vape. Oh ya ini di toko ini, aku biasanya di Kutarjo itu ada tuh, aku kenal sama yang jual karena temanku tuh. Tak saranin ke sana. Itu udah Mas Ahmad keluar. Nggak berselang lama, kan tadi udah tak bilang depan itu kaca itu di film ya, Mang. Kaca di film, kalau malam itu nggak nembus kelihatan ke depannya, tapi malah pantulan belakang. Beda kalau sama yang kiri, karena kiri kan masih ada cahaya dari luar. Yang depan nggak ada cahaya dari luar, makanya yang kelihatan di kaca itu pantulan belakang, bukan keluarnya. Itu lagi fokus ngedit. Waktu itu lagi benerin suara kalau nggak salah. Lagi gini lah posisinya, lagi fokus banget lah. Dari belakangku nggak ada apa-apa. Dari belakangku itu ada sosok hitam nungul dari bawah berdiri, grek. Aku sempat diem. Itu apa? Tak tengok ke belakang langsung, nggak ada apa-apa.
Saat itu juga aku lari keluar, tak tinggal semua yang ada di dalam. Aku cari keramaian di luar. Untungnya pas keluar itu pas ada supir lagi duduk-duduk di depan itu. Sana ngos-ngosan, "Ngapa Mas? Kenapa Mas?" "Anu Pak, ini barusan aku kalau di kantor lembur digangguin, kalau gangguannya tidak mendekat, aku biasa aja." Biasanya kan gangguan yang suka ada berisik-berisik itu, kletak-kletak itu ada di bagian keuangan. Itu agak di belakangku agak jauh. Bagian keuangan, kalau suaranya atau asalnya kerusak-kerusuknya itu dari sana, aku masih enjoy. Paling karena memang mungkin sudah beberapa tahun di sini, aku cuma ngomong, sebentar lagi selesai." Gitu toh. Itu pun biasanya mulainya jam 9 malam, jam 10 malam baru ada suara-suara seperti itu. Tapi waktu itu habis Isya, nungul berdiri dari belakangku. Blek. Tak tengok, awalnya mau lanjut tuh. Cuma aku mikir, ini belakangku persis. Dalam artian mendekat. Takutlah aku. Lari keluar. Pula, habis itu aku mutusin, wis lah, aku nggak main lembur lagi. Aku mau pulang aja. Saat itu juga aku mau pulang. Aku sempat moto itu, foto yang di grup itu. Iya, tak foto di grup. Yang kamu share di grup itu. Salah satu orang kantor itu, salah satu istri dari orang kantor itu ada yang komen lewat suaminya itu kan, komen katanya, "Oh iya, bener ada 2 yang persis di belakang posisiku sama yang di sebelah kananku." Itu ngeri banget. Nih udah malam ah. Satu-satunya itu yang Udah bikin itu yang bikin aku nggak berani lembur sampai sekarang. Saya udah pusing kepalanya ini. Oke guys. Ini Udah nyerah guys. Karena udah menyerah. Udah pusing ini kepalanya saya. Mungkin karena hawanya takut bener, saya ya. hawanya. Soalnya dari tadi saya bulunya naik terus. Saya tengok sana sini terus. Gak ada apa-apa. Saya udah nyerah lah. Asal ini loh Bang, asal pikiran tenang aja, asal pikiran tenang. Saya tenang dari tadi. Cuma kan tapi kan perasaan ya, saya kemana-mana ini. Oke guys, jadi ini episode kali ini mungkin cukup segini aja. Iya, bersambung lah. Kalian komen suka nggak dengan konsep seperti ini? Malam-malam kita ngomongin hal-hal uka-uka di tempat yang lain berarti ya. yang menurut orang-orang di sini itu nangkini loh Mas, nangkini ono gini loh Mas, nangkini ono gini. Kalau kalian suka komen, besok kita bakal coba lagi buat syuting seperti ini lagi. Tapi mungkin nambah kru ya Bang. Iya. Supaya nggak takutnya berdua. Takut saya. Jujur saya takut guys. Itu. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Di cerita uka-uka yang lebih ngeri lagi. Karena sebenarnya masih banyak ini cerita ngerinya. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bermanfaat. Cek kodam dulu gak ini? Enggak lah. Ya, cek kodam, enggak usah. Udah yuk kabur. Aduh.